Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pembaca setia Bubble Post dan pengunjung bubblepost.co. Jumpa lagi kita di program Bingkai Grafena. Kali ini kita langsung mendatangi warung kopi Ale. Langsung bertemu dengan ownernya, Bang Tommy. Pada talkshow kali ini kita ingin membahas nih bagaimana jungkir baliknya usaha warung kopi dengan pandemi COVID. Karena kalau sebelum pandemi kan ini warung kopi menjamur nih. Ya benar. Nah, kita pengen tahu cerita-ceritanya seperti apa perkembangan warkop, khususnya kopi Ale dengan pandemi. Mungkin Bang Tommy bisa ceritakan sedikit nih Bang, bagaimana perintisan kopi Ale ini Bang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Tommy dari ownernya Kopi Ale. Jadi sejarahnya Kopi Ale ini sendiri awal mulanya itu terbentuknya dari balkon rumah lah hitungnya. Balkon rumah, teman-teman sering ngopi. Awalnya kan saya juga memang sering buat kopi juga di rumah. Dari support dari hobi lah ya. Ya, support dari rekan-rekan, teman-teman. Terus ya udah katanya, Top, coba kamu buka toko kopi deh. Kayaknya enak nih kopinya, kata dia. Siapa tahu support orang-orang pengen suka dengan ritme signature dari Kopi Ale. Jadi signature dari Kopi Ale ini itu sendiri apa sih sebenarnya? Kalau aku bikin sejarahnya, Kopi Ale itu terbentuknya awalnya kan gara-gara aku dulu kerja di salah satu hotel lah, ya, di Pangkal Pinang. Terus aku belajar dari ritme-ritme beverage, F&B-nya. Jadi banyak belajar lah dari terus hotel. aku tanya-tanya sama F&B apa sih? Kalau di hotel kan paling banyaknya squares. Terus mereka menggunakan mesin yang gede untuk coffee shop-nya kan. Terus akhirnya saya coba tanya-tanya sama mereka. Terus ada teman saya juga waktu saya masih kuliah di Bandung. Dia buka coffee shop juga. Saya belajar dari mereka. Apa sih biji kopi yang bagus dan lain-lain. Terus kayak bagaimana cara menikmati kopi itu sendiri. Jadi akhirnya saya coba berpikir kan, buka satu kopi ini sendiri modalnya kata orang Bangka tuh nekat lah. Mana saya mau nikah, saya buka toko kopi. Berarti banyak dikaliku perjalanan. Terus saya resign dari kerjaan kan. Berani resign Karena aku berpikir bapak saya juga seorang wira swasta yang udah hampir 50 tahun berkecimpung dalam wira swasta, salah satu ahli gigi. Dia bisa mensekolahkan kita dari hasil wira swasta itu sendiri. Berarti buka warkop kenapa tidak ya? Iya, jadi warkop itu saya bukanya bukan hanya untuk sebagai kata orang itu untuk ikut-ikutan, untuk sebagai ikut terus kata orang mau belaga enggak. Tapi kita buat kopi ini sendiri dari feel hati dan minta doa dari rekan-rekan dan semua. Memang menjadi bisnis utama keluarga Tommy sendiri ya? Keluarga saya sendiri semenjak saya nikah kemarin. Kalau animo konsumennya gimana nih, Tom? Kalau animo konsumennya alhamdulillah ada respon yang baik, positif, dan kita terus cari terus yang hal-hal yang apa sih yang kurang dari Kopi Ale kayak gitu. Ada upgrade. Jadi kayak salah satu ikonnya dari Kopi Ale kan punya kopi yang dari signaturenya kita menggunakan konsep tradisional dan kita campur dengan konsep coffee shop. Jadi dari umur 17 sampai 50 tahun, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, milenial itu bisa merangkul di Kopi Ale. Kalau dari Ale sendiri nih, produk andalannya ini apa sih sebenarnya? Yang paling banyak diincar konsumen di Pangkal Pinang, pengopi di Pangkal Pinang? Kalau pengopi di Pangkal Pinang otomatis kopi tradisional ya. Kopi hitam lah ya. Kopi hitam yang saya menggunakan konsep areng. Terus yang kedua non kopinya otomatis dari penjualan dari pertama sampai 2020 ini tetap aren susu di number one. Berarti ketika kita belum berbicara pandemi COVID, berarti ketika Kopi Ale ini berdiri, grafik pemasukannya maksudnya naik terus ya? Alhamdulillah.
ada naiknya. Dan tiba-tiba bulan Maret, Tadi COVID jeger. nah Iya. gimana nih kondisi Ali sendiri menghadapi COVID ini? Untuk COVID ini sendiri sih, saya mengalami salah satu problem ya, masalah pas waktu COVID itu. Mana batas waktu penjualan kita dibatasi. Mepet sekali ya, mepet dibatasi, mepet. Terus customer kita banyak ini, ibaratnya sangat takut. Ya, untuk udah ini malas ya. keluar lah ya, udah malas Ya. nongkrong ngumpul gitu ya. Sangat menurun banget karena hampir dari grafik penjualan saya pas waktu saya lihat di laptop saya gitu di bulan Maret itu turun drastis. Kalau banget. secara persentase berapa persen menurunnya ini? Bukan setengah lagi kayak gitu. Lebih dari 50%. Berarti Lebih udah dari 50%. bisa dikatakan bisnis kopi di tengah pandemi sempat ya apa ya? Bisa jatuh total itu ya. Ya benar. Bisnis pandemi waktu bisnis kopi, Kopi di tengah pandemi. waktu di pandemi itu saya lihat ya, Mas ya. Banyaknya orang ngeluh lah katanya. Banyak keluhan. Keluhannya apa? Waduh, mana penjualan omset menurun, Bahkan sebagian ada yang tutup. bagian tutup. Iya. Jadi kita otomatis jadi wira swasta ini banyak putar otak. Ya. Gimana sih caranya untuk menghadapi COVID nih? Akhirnya untuk menaikkan omset, saya berpikirnya dengan satu ritme bahwa ya udah kita paket jemput bola, free delivery, Free delivery. Oh. free delivery dari Jadi termasuk Kopi Ali. keunggulan pelayanan dari Kopi Ali. Iya, free jadi kita delivery jual ya. servis pelayanan juga di sini. Karena ini bulan apa? Bulan Agustus kita mulai buka nih. Iya, Social distancing mulai agak longgar. Nah, ada nggak secara hal itu udah mulai kelihatan nggak naiknya gitu kan? Karena bulan Agustus kita udah mulai agak free nih, apalagi Desember mulai. Tapi kalau kita bicara naik turun, Agustus buka, kemudian di Desember ini udah mulai nih, mulai drop Maret lagi, drop lagi nih. Nah, menerima hal itu, kondisi seperti itu, Ali seperti apa kalau Ali menyikapinya? Kalau di bulan Agustus waktu pertengahan ya, pertengahan Agustus yang mulai rada naik-naik sedikit-sedikit. Ada kelonggaran dari pemerintah, terus adanya penurunan peserta COVID itu sendiri. Jadi penjualan udah mulai membaik sih. Grafiknya mulai naik, Grafik grafik udah naik. Tetapi di pertengahan bulan Desember ini mulai street marketnya kita itu lagi goyang-goyang. Mulai goyang lagi ya? Goyang lagi. Karena pertambahan jumlah positif COVID di Pangkal Pinang. positif Ya. COVID. Jadi kita harus punya strategi lagi untuk bagaimana sih untuk agar peserta ibaratnya untuk jadi banyaknya peserta COVID ini, jadi orang itu bisa menikmati kopi, tapi jangan ibarat nggak apa-apa kalau dia nggak bisa datang di Kopi Ali, tapi setidaknya dia bisa menikmati kopi ini di rumah bersama keluarga. Dengan free delivery itu kita sistem jemput bola di sini. Karena Ali juga kalau nggak salah ada di apa ya, di aplikasi Ya, Gojek. ya, oke. Aplikasi berbayar juga masuk ya. Berarti apalagi kan di di tahun baru itu udah mulai ada larangan dari pemerintah, surat edaran segala macam. Harusnya itu menjadi ini bakal jadi nih peluang naikin omset, ternyata dihantam dengan surat itu mulai turun lagi. Ya benar. Ali gimana nih? Putusnya besok ya, tanggal 2, Ya. tanggal 31. Harusnya bisa buka sampai tengah Ya, malam karena pasti bakal ramai. Ya, Ternyata jam 10 tutup. jam 10 tutup. Saya berpikirnya kayak gini. Ya udahlah, kalau memang rezeki Tuhan cuma kasih kita untuk beberapa hari ini rezeki segini, saya cukup mensyukuri aja. Teman, saya harus punya putar otak lagi. Jadi seorang wira swasta tuh nggak bakal berhenti pikir bagaimana untuk strategi marketing untuk penjualan dan selainnya. Jadi insya Allah kita turun aja pemerintah untuk kedepannya untuk lebih baik, untuk mengurangi walaupun ya omset menurun, setidaknya mungkin ada hari-hari besoknya untuk kita melakukan peluang untuk rezeki Allah ngasih yang lebih baik. Kalau di Ali sendiri ini penerapan protokol kesehatan udah oke ya, udah jalan ya. Alhamdulillah. Kalau pengawasan dari Tommy sendiri ini udah dilihat tuh bagaimana sih SOP-nya khususnya selama pandemi Covid ini untuk Ya. protokol kesehatannya. Otomatis kita akan menyediakan cuci tangan dulu. Ya.
kita bakal menyediakan cuci tangan dulu. Pas waktu sebelum masuk dia akan cuci tangan. Yang kedua, ya kita adanya jaga jarak. Yang ketiga itu jangan lupa pakai masker. Karena ibaratnya otomatis saya berpikir kayak gini. Orang ngopi di Kopi Ale ini bukannya hanya untuk ngopi, setidaknya berapa jam sih, cuman bukannya hanya, mohon maaf ya, bukan banyaknya toko kopi yang orang berjam-jam akhirnya main game dan lain-lain. Setidaknya kita orang kopi ke Kopi Ale ini ada yang saling diskusi untuk pekerjaan mereka. Gak hanya nongkrong, Gak hanya nongkrong. Ada briefing besar di sini juga ya. Besar. Jadi kemungkinan juga kan butuh waktu, mereka punya kerjaan juga dan lain-lain. Saya juga lihat kalau setelah selesai teman-teman dari Ali juga kebersihan mejanya sangat diperhatikan sekali, gitu kan. Penyemprotan segala macam itu sudah jadi SOP Ali selama COVID ya. Iya. Kalau strategi depan gimana Tom? Ini sudah di ujung tahun 2020, menyikapi 2021 ini, apalagi COVID kita nggak tahu nih sampai kapan selesainya. Nah, Ali mau ngapain nih di tahun depan? 2021 kalau aku lihatnya otomatis Kopi Ale kita bakal lihat dari ritme prosedur yang diterapkan oleh pemerintah dulu nih. Ikut ya. Terus walaupun ini setidaknya kita punya strategi, misalnya ya kita menghidupkan kayak delivery kayak gitu lagi. Terus yang ke ininya mungkin misalnya orang dari perkantoran nih pengen ngopi dan lain, mereka nggak bisa sempat, otomatis kita bakal antar ke mereka. Tetap pelayanan free delivery tetap delivery jaga terus ya. Iya. Sampai kemarin juga waktu ada COVID menghantam, sampai ke kantornya gubernur, wali kota, semua rela kita antar. Kalau di luar Pangkal gimana? Iya. Bisa lah diatur ya. Bisa lah. Tapi ada juga kemarin di luar Pangkal Pinang roti beranak dia ada juga di Jakarta. Di Jakarta? Iya, dia minta kirim paginya pakai JNE. Wah, roti beranak. Luar biasa. Iya. Berarti terima pelayanan luar daerah ini. Jadi pas kemarin tuh roti beranak sudah diminta dari Jakarta. Dari roti beranak mereka minta kirim. Nah, kita pengiriman pagi, otomatis kan siang udah sampai tuh. Dia minta pengiriman cepat jam ini ya. Ya udah saya kirim, katanya pas ada tuh ini ya, roti beranak sudah ke Jakarta. Alhamdulillah sih untuk satu jadi brandingnya Kopi Ale satu roti beranak. Oke. Tapi Tom, kemarin walaupun kita sedang pandemi nih, ternyata memang sih ada yang jatuh bahkan yang tutup. Tapi kemarin sempat ada beberapa warkop ini masih buka atau buka warkop baru. Itu kalau dari Tommy sendiri selaku apa ya, yang bergerak di usaha kopi, menyikapi seperti apa? Ternyata kan warkop di tengah pandemi juga masih bisa berfight. Warkop di tengah pandemi gini, kita ngopi itu kan adanya kebutuhan juga. Kopi itu dari makna dari kopi itu sendiri. Kalau dari Kopi Ale itu ada namanya satu brandnya namanya konsentrasi pikiran. Ya. Jadi itu brand ya? Ya. Jadi kopi itu untuk kita merilekskan pikiran dengan pekerjaan kantor yang banyak, pekerjaan ya yang pikiran lagi mumet, sama ada yang mohon maaf ya, mungkin ada yang lagi ini sama pacarnya, di rumahnya ruwet, masalah keuangan sama istrinya dan lain-lain. Ya udah, berarti yang kita pikirin, yang Ali pikirin nggak hanya menghadapi pandemi juga, bahkan ternyata di pandemi juga ada juga saingan-saingan baru. Ya. Itu gimana tuh? Kalau saingan baru sih saya nggak bilang saingan ya. Karena kalau saingan itu kan kita bakal ibaratnya bakal berjuang untuk mengalahkan A dan B. Cuman kalau persaingan market pasar namanya itu tergantung dari masing-masing yang punya toko kopi sih. Ya. Mereka bagaimana, mereka punya signaturenya, proses penjualannya gimana. Yang paling utama menurut saya adalah servis pelayanan. Karena walaupun tempat kalian kecil, walaupun ini kalian kecil, tapi kalau servis pelayanan kalian baik, terus dekat dengan customer, insya Allah tuh ada nilai baiknya untuk masuk jualan. Terakhir Tom, pemerintah ini perlu memberikan perhatian loh kepada UMKM kita. Ya. Nah,
kira-kira apa namanya harapannya dengan pemerintah ini apa gitu untuk penggiat kopi? Satu harapan dari saya ya untuk pemerintah Bangka Belitung maupun kita awalnya dari kota dan ke provinsi ya. UMKM dari kita sekarang ini kan udah banyak nih toko kopi. Yang menurut saya yang harus kita dari pemerintahnya itu bagaimana dia bisa membangun mensupport itu salah satunya bukan hanya uang sih menurut saya. Bukan hanya uang, tapi bagaimana dari pemerintah ini bisa membawa salah satu brand dari kopi kita ibaratnya bisa dijual sampai ke daerah-daerah ataupun ke ininya ke bantu branding lah ya. Branding ya. Kalau bisa nggak hanya sekupnya Pangkal Pinang aja, tapi bisa Bangka Belitung, Nah. tapi kayak tadi bisa luar Bangka Belitung. Contohnya kayak gini, saya kasih contoh juga. Kayak kan masih ibaratnya kita punya kayak kemarin, alhamdulillah ada support juga dari pemerintah. Kopi Ale jadi ikonnya untuk brand pariwisata Bangka Belitung untuk secara tradisionalnya. Jadi kita bisa mengangkat nama kopi ibaratnya Bangka Belitung ini apa sih ciri khas dari kopi dari Bangka Belitung? Ada kopinya, ada martabaknya, terus ada ya kayak mie kobak, ada terus kata orang ada lebah kuning dan lain-lain. Jadi hal-hal yang ini harus kita lihat dari sisi bukannya kebanggaan kita franchise dari luar, malah kita yang ngambil orang luar. Kalau bisa orang yang ngambil dari kita. Ya gitu sih menurut saya. Oke, kesempatan nih, boleh dong perkenalkan apa aja produk-produk kopi Ale? Ini mumpung ada di ini ya, bisa satu persatu lah secara singkat lah di apa sih kelebihannya? Saya kasih ini aja signature dari kopi Ale itu otomatis namanya nggak kopi. Ya. Ada kopi ireng, kopi hitam, kopi susu. Kalau arabikanya kita punya gayo sama temanggung. Itu salah satu ciri khasnya. Yang lain-lainnya mungkin di produk lain yang Nah, bisa untuk yang modernnya kita punya es kopi susu, espresso, kopi latte, dan untuk non kopinya kayak aren susu, ya. es choco cheese, Iya. sama jeruk hamoy itu salah satu yang di bulan kemarin penjualannya Tinggi juga ya. lagi tinggi juga. Tiga ini lagi tinggi. Terus untuk snack tetap number one-nya roti beranak. Oh, oke. Jadi icon. Jadi ikon ya. Iya, dari tetap jadi iya. yang mengangkat citra Ale ya, roti beranak termasuk roti beranak ya. Itu sih. Terus paling ya jangan lupa juga paling orang kalau ngopi snack kita secara tradisional ada ubi goreng, terus kentang, terus buatnya semua bakal tahu bukan saya menjual produk ya, tapi ada Indomie ya. Semua orang bakal suka kan. Itu aja sih. Kita nggak bakal terus, tapi insya Allah kedepannya mungkin ada makanannya lebih enak sih. Terakhir Tom, mungkin pesan lah buat masyarakat terkait pandemi COVID ini dan protokol kesehatannya. Jadi pesan saya sih kita selalu jaga kesehatan. Yang pertama cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, terus kita saling support lah. Jangan kita jauhkan orang-orang yang terkena COVID. Tapi setidaknya kita saling dukung pemerintah dan pemerintah juga harus lihat masyarakatnya yang mendukung mereka. Jadi jangan hanya semena-mena waktu kita ibaratnya kena COVID masyarakat bawah, tapi masyarakat yang pejabat-pejabatnya lari ke sana, lari ke sini. Tolong deh kalau bisa untuk para yang orang-orang yang punya level tinggi lah, pejabat-pejabat atas, kita saling support untuk masyarakat yang di bawah. Kita saling ibaratnya negara Indonesia, Pancasila, kita saling dukung sama-sama untuk berantas COVID ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Tommy atas waktunya pada hari ini sudah bersedia menyediakan waktunya untuk kita. Ingat selalu pemirsa 3M, ingat pesan ibu, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Saya Awal Sasmika di sini dengan segenap tim yang bekerja ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bingkai Grafena.